Seseorang mustahil dicintai oleh semua orang, juga tak mungkin dibenci oleh semua orang, siapapun dia. Hidup itu bukanlah perjuangan meraih cinta dan simpati manusia. Hidup adalah perjuangan sampai mati untuk menemukan dan menemui Tuhan, meniti jalan kenabian, dan mendermakan kebajikan-kebajikan. Selagi seseorang berada di jalan Tuhan dan tidak menyakiti sesama, maka abaikan persepsi manusia. Terus lanjutkan perjalanan dan nikmati setiap persinggahan dan perjumpaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang lihat dalam teks, silakan lihat ke layar lagi. Itu cara bacanya adalah innal abda. Kenapa innal abda? Pertama, huruf hamzahnya ada di bawah alif, berarti inna. Kenapa tidak dibaca in, melainkan inna? Karena sesudah in ini, sesudah alif nun ini ada al-abda. Dan al-abda adalah isim. Nah, sedangkan in itu sesudahnya jarang sekali isim. Kalau ada alif nun diikuti oleh isim, maka alif nun itu kemungkinannya adalah inna atau anna. Tinggal perhatikan hamzanya ada di atas alif ataukah di bawah alif. Kalau di bawah alif berarti innal abda, bukan annal abda. Innal abda idza qama. Nah, jadi kembali saya katakan, inna ini bukan huruf syarat. Inna adalah harfun nasbi yang maknanya bermakna taukid. Inna ini adalah harfun nasbi, huruf yang menasabkan isim sesudahnya, dan maknanya adalah taukid sebagai penguat yang diterjemahkan menjadi sesungguhnya, atau pada dasarnya, atau pada kenyataannya, atau makna-makna yang semisal dengan itu. Innal abda idza qoma. Nah, ini baru. Untuk idza, ini betul harfus syarti. Idza itu salah satu huruf syarat, sama dengan in. In harfus syarti, idza juga harfus syarti. Nah, ini tips buat kita semua. Kalau kita menemukan idza, maka kata sesudahnya itu selalu atau hampir selalu merupakan fi'il madhi. Setelah idza itu selalu atau hampir selalu atau biasanya berupa fi'il madhi. Contoh, idza jaa nasrullahi. Jaa fi'il madhi. Idza zulzilatil ardu. Zulzilat itu juga fi'il madhi. Rubai majhul ya. Contoh yang lain, idza waqa'atil waqi'atu. Waqa'at itu adalah fi'il madhi, dan banyak contoh-contoh yang lain. Gitu ya. Idza qoma, berarti qoma ini adalah fi'il madhi. Qoma asalnya adalah qawama. Nah, terus yusolli, ini fi'il mudhari yang kedudukannya adalah sebagai hal. Dalam kalimat ini, dalam redaksi hadis ini, innal abda idza qama yusolli. Nah, yusolli sampai seterusnya ini dalam kalimat secara keseluruhan ini fi mahalli nasbin halun. Dalam posisi nasab adalah hal dari kata qama. Nah, qama ini fi'il madhi, fa'ilnya kembali kepada al-abdu. Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Huwa kembali kepada al-abda. Innal abda idza qama yusalli ata bidunubihi kulliha. Innal abda idza qama yusalli ata bidunubihi kulliha. Sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri salat, dia datang dengan seluruh dosanya. Bidunubihi kulliha. Nabi huruf jar, dunubihi adalah majrur yang diawali oleh huruf jar bi. Dunubi adalah mudhof,
hi adalah mudhof ilaihnya. Kulliha, nah ini kulliha adalah taukid. Taukid dari kata zunubi, penguat. Karena zunubi, bi-nya kasroh, maka kata sesudahnya bacanya kulliha, bukan kulluha, bukan kullaha. Mengapa? Karena kulliha ini adalah taukid dari kata zunubi. Dan taukid merupakan salah satu at-tawabi' yang 4. At-tawabi' yang 4 itu adalah na'at, atof, badal, dan taukid. Nah, di sini dalam kalimat, dalam hadis ini, ata bidunubihi kulliha. Nah, kulliha ini adalah taukid dari kata dunubihi. Dan karena kulliha i'rabnya sebagai taukid, maka taukid harus mengikuti matbu'nya. Matbu'nya adalah dunubihi. Ata bidunubihi kulliha. Sesungguhnya seorang hamba apabila ia berdiri melakukan sholat, datang dengan dosa-dosanya seluruhnya, fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi. Nah, di sini ada fa. Perhatikan, ini ada huruf fa. Lazimnya atau biasanya orang mengira kalau menemukan huruf fa dalam sebuah kalimat bahasa Arab, dikiranya huruf fa itu selalu merupakan huruf jawab. Nah, kenyataannya tidak demikian. Tidak selalu kalau ada huruf fa itu sebagai jawab. Tidak. Meskipun sebelumnya ada huruf syarat. Yang namanya fa itu, yang namanya fa jawab, adalah huruf fa yang kata sesudahnya merupakan jawaban dari huruf syarat sebelumnya. Sedangkan fa dalam kalimat ini, fawudi'at, ini bukan jawaban dari huruf idza yang ada dalam kalimat sebelumnya. Fawudi'at ini bukan jawaban. Kalau jawaban nanti menerjemahkannya, maka diletakkan di atas kepalanya. Sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri sholat, datang dengan seluruh dosanya, maka diletakkan dosa-dosa itu di atas kepala dan pundaknya atau bahunya. Nah, itu tentu saja tidak cocok. Nah, lalu kalau fa ini bukan fa jawab, apa namanya? Nah, ketahuilah, selain sebagai fa jawab, fa itu ada jenis yang lainnya. Yakni ada juga yang disebut dengan fa atof. Fa atof sama dengan harful wawi, wawu, bal, summa, dan yang lainnya. Nah, ini huruf fa dalam kalimat ini bukan sebagai fa jawab, melainkan sebagai fa atof. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini adalah fa atof, bukan fa jawab? Pertama bisa dilihat dari segi maknanya. Dilihat dari segi maknanya. Kalau fa jawab, maka artinya adalah maka. Dan maka berarti merupakan jawaban bagi huruf syarat sebelumnya. Sedangkan fa di sini maknanya bukan maka, melainkan kemudian atau lalu. Nah, kalau kita menemukan huruf fa yang maknanya adalah kemudian atau lalu, maka itu merupakan makna untuk fa atof. Gitu ya. Maka menerjemahkan kalimat ini, fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi, kemudian dosa-dosanya itu, kemudian seluruh dosanya itu diletakkan di atas kepalanya dan dua bahunya. Nah, belum selesai. Ada fa kullama, ada huruf fa lagi. Nah, ini pun fa-nya bukan fa jawab juga, melainkan sama fa atof lagi. Yang artinya, kemudian setiap kali ia ruku atau sujud, nah begitu. Nah, karena fa di sini maknanya adalah kemudian atau lalu, bukan maka fa ini bukan fa jawab, melainkan fa atof. Itu ya. Cara membedakan fa atof dan fa jawab. Kalau fa jawab dari segi mana artinya maka. Sedangkan kalau kita menemukan
huruf fa yang maknanya adalah lalu atau kemudian, yang merupakan sesuatu yang terjadi setelah sesuatu sebelumnya, dan itu adalah kelanjutan, bukan sebagai akibat. Kalau maka adalah akibat atau jawaban. Nah, kalau atof itu adalah sebuah tindakan yang datang setelah tindakan sebelumnya. Dan tindakan yang kedua itu adalah kelanjutan, rangkaian dari tindakan yang sebelumnya itu. Tindakan pertama, kemudian ada tindakan kedua, kemudian ada tindakan ketiga, dan berikutnya. Nah, kalau kita menemukan huruf fa yang merupakan kelanjutan tindakan dari tindakan sebelumnya, dan bukan sebagai jawaban atau akibat dari tindakan sebelumnya, maka huruf fa itu adalah huruf fa atof. Itu ya. Nah, kembali ke sini. Fakullama raka'a aw sajada. Fa huruf atof. Kemudian setiap kali ia ruku aw sajada atau ia bersujud. Nah, ini aw adalah huruf atof ya. Huruf atof sama dengan wa, sama juga dengan fa, sama dengan summa, sama dengan am. Nah, aw sajada, aw huruf atof, sajada adalah maktuf, dan maktuf alaih dari aw sajada ini adalah roka'a. Nah, lalu perhatikan ini terakhir, tasaqatat anhu. Perhatikan ya, silakan lihat di layar. Tasaqatat anhu. Nah, ini tasaqatat ini adalah fi'il madhi mazid. Mujarradnya adalah saqata. Kemudian diawali huruf ta sebelum fa'il dan alif setelah fa'il. Fa'ilnya adalah saqata. Sin, qaf, to. Sin adalah fa'il, qaf adalah ain fi'il, dan to adalah lam fi'il. Nah, kemudian diawali oleh ta sebelum fa'il menjadi tasa, dan alif setelah fa'il, setelah sin, maka menjadi tasaqata. Sakoto artinya jatuh, gugur. Nah, kalau tasaqata jatuh secara berturut-turut. Nah, kalau tasaqata artinya adalah berjatuhan. Jatuhnya berulang-ulang, berturut-turut. Tasaqatat anhu. Nah, kenapa di sini tasaqatat ada ta yang sukun? Karena ini adalah domirnya hiya. Kemana hiyanya? Hiyanya kembali kepada dzunubun. Dzunubun artinya dosa-dosa. Dosa-dosa ini adalah dzunubun. Dzunubun adalah bentuk jamak dari dzambun. Dzambun, dzambani, dzunubun. Nah, setiap jamak yang merujuk kepada sesuatu yang tidak berakal, maka dianggap mu'annas mufrad. Domirnya hiya. Makanya tasaqatat. Semula tasaqata, kemudian ditasrif ke domir hiya, maka menjadi tasaqatat. Hiya mu'annas. Nah, tasaqatat anhu ini adalah jawaban dari idza yang ada di kalimat di atasnya itu. Sesungguhnya seorang hamba apabila ia berdiri melakukan salat, datang dengan dosa-dosa seluruhnya. Datang dengan dosa-dosanya seluruhnya. Sesungguhnya seorang hamba apabila ia berdiri melakukan salat, datang dengan dosa-dosa seluruhnya. Datang dengan dosa-dosanya seluruhnya. Kemudian dosa-dosa itu diletakkan di atas kepala dan bahunya. Kemudian setiap kali ia ruku atau sujud, tasaqatat anhu, maka. Nah, di sini tasaqatat anhu adalah jawaban dari kalimat sebelumnya, yakni dari idza sampai roka'a aw sajada itu adalah syaratnya. Jadi jumlah syartiyah dari kalimat idza qoma yusolli ini adalah dari awal sampai kata sajada. Sejak kalimat idza qoma itu syaratnya, jumlah syartiyahnya itu berakhir sampai kata sajada. Huruf syaratnya memang hanya idza. Tetapi sebagai sebuah kalimat, jumlah syartiyah dari kalimat ini adalah dimulai dari idza sampai sajada.
Dimulai dari idza dan berakhir sampai kata sajada. Itu jumlah syartiyahnya, jumlah syaratnya. Mana jawabannya? Nah, jawabannya pendek. Hanya 2 kata, yaitu tasaqatat anhu. Jumlah syartiyahnya panjang dari idza qoma yusolli sampai au sajada, tetapi jumlah jawabiyah, kalimat jawabnya hanya 2 kata, yaitu tasaqatat dan anhu. Dan tasaqatat anhu ini adalah jawab dari idza. Jumlah jawabiyah dari jumlah syartiyah idza qoma yusolli sampai au sajada. Tasaqatat anhu, maka berguguranlah, maka berjatuhanlah dosa-dosanya itu dari dirinya, anhu. Begitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan lagi. Tasaqatat ini kan jawaban bagi kalimat idza qoma yusolli dan seterusnya. Kenapa tasaqatat tidak menggunakan huruf jawaban fa? Kenapa jawaban dalam kalimat ini, dalam hadis ini, tasaqatat anhu, tidak menggunakan huruf jawab fa? Nah, ini ada rahasianya. Saya akan tuliskan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.